Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran pembahasan soal-soal KSM. Baik, kita lanjutkan ya untuk pembahasan soal-soalnya. Sebelumnya kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas soal nomor 14 ya. Soalnya seperti ini, wilayah A terdiri dari 152 kepala keluarga pada Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Ini sebanyak 10 kakak berkurban kambing, 128 kakak tidak berkurban, dan sisanya memutuskan untuk patungan berkurban sapi. Seekor kambing dapat menghasilkan 50 kantong daging dan seekor sapi menghasilkan 150 kantong daging yang siap dibagikan seluruhnya pada warga wilayah A. Jika setiap kakak yang berkurban mendapatkan bagian 3 kali lipat dari kakak yang tidak berkurban, maka setiap kakak yang berkurban minimal mendapatkan titik-titik kantong. Nah, untuk soal seperti ini kalian harus ya, perlu menuliskan informasi penting ya, yang ada pada soal, nanti sajikan ke dalam bentuk kalimat matematika. Nah, dipahami soalnya, cari poin-poin pentingnya yang mana yang berhubungan dengan matematikanya tentu ya. Nanti akan kita gunakan ke dalam bentuk kalimat matematika untuk pengerjaannya. Baik. Nah, ini pilihan jawabannya. Di sini ya. Di sini dalam soal ini ada materinya ya tentang agamanya, yaitu tentang kurban. Nah, jadi sebelumnya kamu harus tahu dulu nih ketentuan kurban ya. Pastinya udah tahu ya. Yang mana umumnya di Indonesia ini ya, hewan yang umum dikurbankan itu adalah domba, kambing, dan sapi. Nah, kemudian ya, hewan-hewan tersebut ya, ada ketentuan tertentu dalam pelaksanaan perkurbanan ya. Untuk berkurbannya satu, yang mana satu domba itu ya, bisa digunakan untuk satu orang. Atau kambing juga sama ya, satu kambing itu untuk satu orang. Nah, yang berbeda itu untuk sapi. Satu sapi itu digunakan ya untuk berkurban 7 orang. Artinya untuk sapi ini ya bisa patungan ya, atau bisa bareng-bareng 7 orang yang berkurban itu bisa menggunakan dengan satu sapi. Ya, paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan untuk penyelesaiannya. Nah, dari informasi yang ada di soal tadi bahwa jumlah seluruh kakak itu 152. Oke, kalau dalam bentuk himpunan, nah untuk matematika itu bentuk himpunan. Himpunan semesta atau keseluruhannya ya, yaitu 152. Kemudian kakak yang berkurban kambing itu 10 kakak. Atau di sini kakak itu kepala keluarganya saja, satu orang saja ya. Nah, bukan kakak itu satu keluarga ya, tapi kakak itu hanya kepala keluarganya saja atau satu orang. Nah, yang berkurban kambing itu tuh 10 orang. Maka ya, kambing yang disembelihnya itu sebanyak 10 kambing kan ya. Jadi satu kambing itu untuk satu orang, maka untuk 10 orang itu ya 10 kambing. Nah, seperti itu. Kemudian terus kakak yang berkurban sapinya berapa? Nah, di soal tidak diketahui berapa-berapanya, cuma disebutkan bahwa yang sapi itu ya sisa dari kepala keluarga ya, dari kakak yang tidak berkurban dan yang berkurban kambing. Nah, di soal
diketahui kakak yang tidak berkurban itu 128 kakak, 128 orang. Nah, sehingga ya, untuk ya, kakak atau yang berkurban sapi itu berarti sisanya, berarti dari 152 keseluruhannya dikurangi yang berkurban kambing itu 10, kemudian dikurangi yang tidak berkurban 128 ya. Maka total kakak yang berkurban sapi itu adalah sebanyak 14 kakak atau 14 orang ya. Nah, kemudian terus yang berkurban sapi tadi 14 orang, berarti sapi yang disembelihnya berapa ekor? Nah, jadi tadi ingat bahwa satu sapi itu untuk 7 orang yang berkurban. Maka sekarang kalau 14 kakak itu 14 orang itu berarti adalah menggunakan 2 ekor sapi, 14 dibagi 7 seperti itu, sehingga 2 sapi. Maaf ya, suara-suaranya bising sama ayam. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus kakak yang berkurban itu dari yang berkurban sapi dan yang berkurban kambing itu berarti totalnya adalah 24 orang atau 24 kakak kepala keluarga. Oke. Lanjut. Nah, lanjut itu sekarang ke pengemasannya ya. Nah, yang mana setelah disembelih itu ya, yang daging-daging yang itu dikemas ke dalam kantong. Nah, tadi di keterangan di soal bahwa satu ekor kambing itu dapat menghasilkan 50 kantong daging setelah dikemas itu. Nah, kemudian kalau 10 kambing ya, maka 10 kambing itu 10 kali 50, 500 kantong daging. Nah, kemudian untuk sapi, karena sapi tadi yang disembelih itu 2 sapi ya, maka dan satu sapi itu ya menghasilkan 150 kantong daging. Ya, di soal lagi terangkan ya. Maka untuk 2 sapi itu berarti 2 kali 150 ya, sama dengan 300 kantong daging. Itu untuk sapi. Nah, totalnya ya setelah digabung total daging ya, baik itu dari daging sapi maupun kambing setelah digabung itu ada 800 kantong daging. Ya. Kemudian untuk pembagiannya nih sekarang, tadi diterangkan bahwa pembagiannya bagi kakak yang tadi yang tidak berkurban itu akan mendapatkan 1. Kemudian yang kakak yang berkurban itu akan mendapatkan 3 kali lipat ya, kantong dari kakak yang tidak berkurban. Jadi misalkan kalau yang tidak berkurban itu mendapatkan 1 kantong, maka yang berkurbannya dapat 3 kantong karena banyaknya jatah kantong kurban ya, kantong daging yang berkurban itu sama dengan 3 kali lipat ya dari kantong daging kakak yang tidak berkurban. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya dari konteks itu. Nah, sekarang dari bentuk itu kita harus ada pemisalan untuk bentuk matematikanya. Ya, bentuk matematikanya agar tidak panjang atau tidak dengan kata-kata yang panjang, kita dengan pemisalan ya dalam matematika ya, itu ya dalam bentuk materi persamaan linier ya. Itu materinya untuk SMP sebenarnya ya, SMP SMA. Cuma ini kita belajar lagi ya, sederhananya ya. Oke, dimisalkan kantong daging yang tidak ya, kantong daging kakak yang tidak berkurban itu misalkan dia mendapatkan X kantong ya. Maksud dari X kantong itu, kalau untuk X itu titik-titik kantong. Nah,
titik-titiknya itu diganti sama X kalau untuk SD maksudnya ya. Kantong daging kakak yang tidak berkurban itu mendapatkan X kantong. Maka kantong daging bagi kakak yang berkurban itu berarti 3 kali lipat dari tadi ya, dari yang tidak berkurban. Karena yang tidak berkurban itu dimisahkan X, maka bagi yang berkurban itu nanti akan mendapatkan 3X atau 3 kali X, 3X kantong daging. Seperti itu, mudah-mudahan dipahami ya. Oke, kemudian kantong daging kakak yang berkurban ya ditambah dengan kantong daging kakak yang tidak berkurban, itu totalnya tadi bahwa 800 kantong daging ya. Nah, tugas kita sekarang cari ya, berapa kantong daging untuk yang tidak berkurban dan berapa kantong daging yang berkurban. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari permasalahan yang ada di soal ya, tadi ya, dari bentuk di sini nih, kantong daging kakak yang berkurban ditambah kakak yang tidak berkurban itu sama dengan 800 kantong daging. Nah, tadi kantong daging yang berkurban itu berapa? Dan kantong daging yang tidak berkurban itu berapa? Nah, di sini dari bentuk persamaannya tadi bahwa ada 24 kakak yang berkurban, 24 kakak, 24 orang itu dikali dengan 3X, dikali dengan kantong yang didapatkan. Kantong yang didapatkan kan tadi kan 3X ya, karena 3 kali lipat. Ditambah yang tidak atau kakak yang tidak berkurban itu sebanyak 128, dan itu akan mendapatkan X kantong. Nah, sehingga 24 kakak dikali 3X ditambah dengan 128 kakak dikali X itu sama dengan totalnya 800 kantong. Kemudian kita sederhanakan ya, nanti dikalikan dan dijumlahkan. Dari bentuk 24 dikali 3X tambah 128 sama dengan X sama dengan 800 kantong itu kita sederhanakan. 24 kali 3X itu 72X. Kemudian ditambahnya tulis kembali. Kemudian 128 kali X itu 128X. Maka sama dengan 800. Dari 72X ditambah 128X itu bisa dijumlahkan karena sama ya, X dengan X. Nah, variabelnya sama ya. Kalau dalam materi persamaan linear itu ada variabel ya. Di sini variabelnya X atau hurufnya ya. 72X dengan 128X sama dengan, kalau dijumlahkan 200X sama dengan 800. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya. 200X itu sama dengan 800. Berapa X-nya saja? Berapa kali 200 sama dengan 800. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kalau dalam matematika untuk mendapatkan X, jika 200 kali X itu, maka tinggal 200 kali X itu supaya hilang 200-nya, supaya jadi 1 ya, supaya jadi X saja atau 1X saja, dia harus dibagi. Karena 200 kali X maka harus dibagi dengan 200 juga. Nah, maka jika 200 kali X dibagi 200, maka yang 800 juga harus dibagi 200. Maka 200 X dibagi 200 sama dengan X, dan 800 dibagi 200 itu sama dengan 4. Maka X itu adalah 4. Apa itu X? Tadi di atas ya, bahwa X itu adalah kantong daging kakak yang tidak berkurban. Berarti bagi kakak yang tidak berkurban itu akan mendapatkan jatah kantong daging sebanyak 4. Kemudian pertanyaannya di atas, maka setiap kakak yang berkurban sekarang ya, yang berkurban itu akan mendapatkan kantong dagingnya berapa? Tadi bahwa kantong daging kakak yang berkurban itu kalau dimisalkan itu ke dalam bentuk 3X, karena 3 kali lipat dari yang tidak berkurban. Yang tidak berkurban itu dapat X-nya 4 atau kantongnya 4.
maka bagi yang berkurban itu berarti 3 dikali 4, 3 kali lipatkannya, 3 kali lipatnya kan. Jadi 3 kali 4 sama dengan adalah 12. Maka jatah yang berkurban itu mendapatkan kantong dagingnya sebanyak 12 kantong. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, seperti itu. Itu cara atau penyelesaian untuk soal nomor 14. Di sini ya, untuk menjawabnya kita tidak perlu banyak rumus ya. Jadi di sini hanya penalaran dan penerapannya ya. Jadi kita harus paham maksudnya soal itu maunya kemana ya. Jadi kita harus paham, penalaran kita harus bisa memahami apa maksud dari soal. Oke, untuk video pembelajaran hari ini cukupkan sampai sini ya. Kita nanti lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.